Shalom Bapak Ibu dikasihi Tuhan, bertemu kita kembali dalam program Santapan Rohani pada saat hari ini saudara. Kita patut bersyukur sebab kasih cinta Tuhan, pengorbanannya di Kalvari untuk menebus kita umat-umatnya. Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, kita baca kebenaran firman Tuhan. Dan sebelum kita masuk dalam doa, kita baca dalam Matius 27 ayat 50 saudara. Matius 27 ayat 50. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Yesus mati. Kematian ditakuti oleh semua orang, saudara. Dari berbagai tingkatan dan kalangan, orang akan berusaha sekuat tenaga untuk menghindari yang namanya kematian. Uang dan harta pun dikorbankan demi menghindari kematian, saudara. Sebab dengan datangnya kematian berarti tamatlah keberadaan seseorang di dunia ini. Saudara, Yesus menghampiri kematian. Inilah bedanya Yesus dengan manusia. Padahal masih banyak cara untuk bisa meloloskan dirinya dari kematian itu. Ada banyak jalan lagi. Dan ada jalan bagi Yesus untuk menghindari kematian itu. Buat Yesus itu semua tidak pernah terlintas dalam pikirannya. Pahit, pedih, dan perih memang. Secara manusia berat bagi Yesus untuk menyerahkan nyawanya. Dengan Maria, ibu yang melahirkan, dengan keluarganya juga, belum lagi dengan murid-muridnya yang selalu bersamanya selama 3,5 tahun, saudara. Para wanita yang setia mendukung pelayanannya. Itu semua tidak menyurutkan ketaatannya untuk mengikuti rencana surga menyelamatkan manusia. Saudara, walaupun dia sudah ditangkap, divonis disalib, dikawal ketat dalam perjalanan menuju Golgota, saudara, Yesus sesungguhnya masih mampu untuk menghindar. Dalam dirinya ada kuasa surga. Dalam keilahiannya untuk bisa meluputkan dirinya dari hukuman salib, saudara. Apa itu dilakukannya? Sama sekali tidak. Yesus memang sepenuhnya menyerahkan dirinya untuk menjadi korban bagi penebusan dosa umat manusia. Kita sama-sama simak perkataannya, membuktikan Yesus memang tulus ikhlas menyerahkan nyawanya. Yohanes 10 ayat 17 berkata, Bapa mengasihi aku, oleh karena aku berikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Saudara, Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Yohanes 10 ayat 17, saudara. Selanjutnya Yesus berkata dalam Yohanes 10 ayat 18, tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya. Dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Apa sebabnya Yesus mau mati untuk kita, saudara? Saudara, apa sebabnya Yesus mau mati untuk kita? Ini yang tidak bisa dimengerti oleh dunia. Banyak orang bingung apakah tidak ada cara lain untuk menyelamatkan manusia yang sangat dikasihinya. Alkitab membuka rahasia ini, saudara. Markus 10 ayat 45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudara, bahkan Nabi Yesaya sudah menubuatkan kematian Yesus seperti tertulis dalam Yesaya 53 ayat 5, saudara. Tetapi dia tertikap oleh karena pemberontakan kita,
Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakannya kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Semua dilakukannya karena Dia sangat mengasihi kita, saudara. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Puji Tuhan. Dengan apa kita akan membalas kepadanya? Saudaraku dikasih Tuhan, dengan apa kita akan membalas kepadanya? Harta dan kekayaan kita tidak bisa membayar hutang nyawa kita, saudara. Dia tidak perlu uang kita. Dia memiliki seluruh kekayaan baik di surga maupun di bumi. Bahkan sekalipun kita menyerahkan nyawa pun belum bisa melunasi hutang dosa kita, saudara. Itulah sebabnya kita harus berusaha sekuat tenaga mengasihinya, mentaatinya, dan meneladani pengorbanannya, saudara. Mengasihi orang lain, siapapun, tanpa melihat rupa. Membawa jiwa-jiwa untuk dipersembahkan kepada Kristus. Memberi prioritas kepadanya mulai dari waktu, pikiran, tenaga, hingga segala yang kita miliki untuk menyenangkannya, untuk menyenangkan Tuhan. Itulah cara satu-satunya untuk membalas hutang nyawa kita, sekalipun tidak pernah bisa lunas. Saudara mau melayani Tuhan? Puji Tuhan. Demikian renungan firman Tuhan malam hari ini, saudara. Kita masuk dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Malam hari ini Tuhan, kami mengucap syukur. Sungguh besar kuasa-Mu Tuhan menyertai kami umat-umat-Mu dan seluruh para pendengar pada saat malam hari ini. Sungguh besar kuasa-Mu, kasih-Mu, pertolongan-Mu, dan pengorbanan-Mu Tuhan yang sudah menebus kami. Itulah sebabnya kami yakin dan percaya bahwa segala beban berat kamilah yang Engkau tanggung, permasalahan dan penyakit kamilah yang Engkau tanggung. Malam hari ini kami yakin dan percaya lewat kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa kami akan sembuh, permasalahan kami juga akan dipulihkan, dan penyakit kami juga disembuhkan, rohani kami dipulihkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, seluruh para pendengar pada saat malam hari ini, bahwa firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Dia akan menyelesaikan, Dia akan menggarap setiap hati yang mendengarnya. Di dalam nama Yesus, kami sembuh dan kami sehat. Kami dibangunkan, kami dipulihkan oleh firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kita yakin dan percaya bahwa kita sudah ditebus oleh Tuhan melalui kematian-Nya di Kalvari. Saudara, bolehlah diberkati dengan renungan firman Tuhan pada saat malam hari ini. Pengantar tidur boleh dibagikan kepada teman-teman kerabat kita, atau ditekan tombol subscribe-nya supaya setiap video-video terbaru renungan firman Tuhan setiap hari, setiap pagi dan sore hari kita adakan di dalam saluran ini, saudara. Bertemu kita kembali dalam saluran ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.